Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Tata. Saya adalah salah satu pengajar di SMA Negeri 1 Jatiluhur. Saat ini saya adalah peserta PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 di Universitas Galuh. Sikap beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, benar. Berdoa dicukupkan. Bagaimana kabarnya hari ini? Selamat bertemu lagi dengan Bapak dalam pelajaran bahasa Indonesia. Bapak akan mengabsen terlebih dahulu. Adi Mulyana. Oke. Yang ada tolong acungan tangan. Ani Fitriani. Anissa. Berarti yang tidak hadir hari ini berapa orang? Terutama untuk yang sakit, tolong KM dengan seksi absen koordinasi dengan teman-teman. Kalau sakitnya lebih 3 hari, tolong ditengok ya. Jangan sampai kesannya teman sakit tetapi dibiarkan saja. Untuk materi kita hari ini, tolong lihat ke depan. KD kita 39 menganalisis isi dan kebahasan novel. Kemudian 4.9 yaitu merancang novel atau novelet dengan memperhatikan isi dan kebahasan baik secara lisan maupun tulisan. Kemudian untuk indikatornya mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Indikatornya yang kedua, menemukan isi unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Yang ketiga, mempresentasikan unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nanti kalian dibagi menjadi beberapa kelompok. Kelompoknya 4 sampai 6 orang. Kemarin kita belajar apa? Surat lamaran pekerjaan ialah surat yang dibuat oleh pelamar atau pencari pekerjaan untuk mendapatkan pekerjaan. Unsur-unsurnya yang pertama ada, strukturnya ada di pinggir atas, tempat, tanggal, bulan, tahun. Lanjut, di pinggirnya ada lampion, di bawahnya ada perihal, di bawahnya lagi. Oke, alamat yang dituju. Setelah alamat ada salam pembuka. Setelah salam ada bagian pembuka. Setelah bagian pembuka ada isi. Setelah isi ada ada biodata si pelamar. Setelah biodata ada persyaratan ya. Di dalamnya ada fotokopi KTP, fotokopi ijazah dan lain sebagainya. Setelah persyaratan di bawahnya ada penutup. Setelah penutup paling bawah ya, orang yang menanda tangani. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi unsur intrinsik dan ekstrinsik. Yang kedua, tujuannya peserta didik mampu mempresentasikan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Peserta didik mampu menuliskan unsur intrinsik dan ekstrinsik novel. Kemudian nanti pas akhir pembelajaran kita, Bapak akan melakukan permainan tebak kata. Tebak seperti ini. Oke ya. Per kelompok ada perwakilannya, ditempelkan di kepalanya seperti ini. Seorang bicara, tebak unsur intrinsik yang menempel di kepala. Tapi sebelumnya, kita lihat dulu tadi kasus ya.
Karena kita metodenya problem based learning. Bapak akan melayangkan cuplikan novel, kemudian novel ini diadopsi menjadi sebuah film, ya. Judulnya novel Laskar Pelangi. Inilah kota kelahiran Belitung, sebuah tempat di ujung Jawa Barat. Dahulu kala Belitung dikenal sebagai tempat para jenius yang pandai berhitung. Karena kesombongan orang-orangnya, akhirnya kami di Belitung tak bisa berhitung selama ini. Inilah pahlawan kami, teman semasa kecil. Dialah yang membuat nama berhitung bersinar lagi. Rumahnya paling jauh, tapi dia paling awal datang ke sekolah. Itulah Bintang. Dia nggak bisa naik sepeda sebenarnya, tapi sosok bawa sepeda. Hanya dituntun aja terus sepedanya. Judul filmnya diadopsi dari novel Laskar Pelangi. Latarnya di mana? Kampung. Acungkan tangan. Yuk. Sebutkan nama dulu. Ya. Tempatnya di Desa Belitung. Di sekolah di mana lagi? Di kampung, perkampungan. Di perkampungan. Berikut kita beranjak ke tokoh. Siapa tokohnya? Yang pertama yang bawa sepeda ya, Marcel? Namanya Ipa. Sifatnya tadi bagaimana sifatnya? Suka mobil. Yang rambutnya kribo siapa? Dia mempunyai sifat apa yang berbeda dari orang lain? Fobia terhadap? Silakan buka buku paketnya. Atau dibuka internetnya, Google dibuka, kalau perlu YouTube dibuka, silakan, ya. Silakan kalian cari tahu yang pertama pengertian novel, yang kedua unsur intrinsik novel, dan yang ketiga unsur ekstrinsik novel. Bapak akan membagikan LKPD, lembar kerja peserta didik, nanti kalian isi ya. Di sini Bapak sudah menyiapkannya. Silakan. Sekali lagi, yang pertama cari pengertian novel. Waktunya 15 menit dari sekarang. Adi Mulyana ya? Sebelum Bapak bagi kelompok, ada pertanyaan? Ya, silakan. Sebutkan nama dulu. Izin memperkenalkan diri, nama saya Hani. Apakah tokoh itu ada macam-macamnya? Tokoh dibagi menjadi 3. 1. Tokoh utama atau disebut dengan protagonis, yaitu tokoh yang berperilaku baik. Baik lawannya? Boleh jahat, boleh buruk. Namanya antagonis. Biasanya diperankan oleh berkelakuan buruk. Ada yang baik, pasti ada yang jahat. Dan yang ketiga, tokoh tritagonis. Pak, kok tritagonis? Ya, tritagonis artinya tokoh pembantu. Ada yang membantu yang baik dan ada yang membantu yang jahat atau yang buruk. Silakan dibagi kelompok. Karena jumlah kita ada 30 berapa? 31 orang. Seharusnya kelompoknya itu antara 4-5 ya. 4 sampai 5 orang nih, 4 sampai 5 orang di sini. Karena jumlah kita 31 jadi nanggung, maka per kelompoknya dibagi 6 saja.
6 kelompok tapi isinya 5. 30, 6 kali 5, 30, berarti ada yang 5, ada yang 6. 6 orang. Nanti dalam kelompok, tentukan yang pertama siapa penanggung jawab. Ketua. 1. Ketua kelompoknya tentukan. Kalau minta ketua kelompok yang bertanggung jawab, ya, cari kira-kira figur atau sosok, oh ini nih yang tidak akan mengecewakan nih, ya. Yang kedua ada MC atau moderator. Nanti yang mengatur presentasi, soalnya nanti presentasi ke depan kan. Kemudian ada yang ketiga, ada narasumber. Betul ya, narasumber. Nanti ini orang yang akan menjelaskan tentang tadi materi yang telah dikerjakan, dicari di Google, di internet, dan di buku. Ini kelompok 1, kelompok 5, dan kelompok 6. Kelompok 1 silakan ke depan presentasikan hasil kerja kelompok tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Adi Mulyana sebagai ketua dari kelompok 1. Saya Muhammad Najur Firdaus Syarif sebagai narasumber pertama. Saya Rizky Algire Maulana sebagai narasumber 2. Saya Rifki Zainul Arifin sebagai narasumber ketiga. Novel adalah sebuah karya fiksi prosa yang ditulis secara naratif dan biasanya ditulis dalam bentuk cerita. Novel berasal dari bahasa Italia yaitu novella yang artinya kisah atau sepotong cerita. Orang yang menulis novel disebut di sini Bapak membawa unsur-unsur intrinsik, ekstrinsik novel. Bapak akan menempelkan di salah satu teman kalian, ya. Nanti temannya satunya mengarahkan, kemudian yang satunya lagi menjawab, menebak apa jawaban dari unsur novel tersebut. Tolong ditebak. Arahkan. Sip. Pembina upacara biasa memberikan. Ayo. Pembina upacara biasanya memberikan instruksi. Pembina upacara biasanya memberikan pidato. Sudah, perhatikan. Ingat-ingat, unsur intrinsik di pidato bukan unsur intrinsik. Oke. Pidato tidak ada unsur intrinsiknya di dalam novel. Sip, ingat-ingat. Arahkan. Silakan. Unsur intriksi novel. Ternyata dia diarahkan unsur intrik novel nyambung ke pembina upacara, ternyata unsurnya adalah amanat. Alhamdulillah ya. Oke, mohon maaf. Untuk hari ini kita akan refleksi, kita akan simpulkan materi yang telah kita ini kan. Yang pertama, lihat ini semuanya. Kita break dulu ya.
Kalau bawa bilang semanja, menyebut semanja, semanja kudu hiji. Semanja, yes, 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 3 kali. Bilang ya. Semanja. Semanja. Yes, yes, yes. Diulang. Semanja. Semanja. Yes, yes, yes. Oke. Simpan bukunya, simpan semuanya, simpan. Novel ya. Karya PC berbentuk prosa. Unsur-unsur intrinsik novel. 1. Tema. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ekstrinsik novel. 1. 2. 3. Yang tadi kalian sebutkan pengertian novel unsur intrinsik akan kita bedah, akan kita bahas di pertemuan yang akan datang. Di pertemuan yang akan datang, materi yang akan datang bukan problem lagi. Hari ini kita problem based learning. Untuk yang akan datang project based learning. LKPD-nya dikumpulkan, hasil lembar kerjanya ya. Silakan. LKPD dikumpulkan dulu. Untuk KM sebentar. Pimpin doa sebelum pulang. Sebelum kita pelajaran, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya kalau udah Berdoa dicukupkan. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.